masih menggantung belum lunas. Yang kedua, ada kemudahan. Oke lah, negosiasi. Ya. Stop akadnya, tidak dibayar-bayar sampai nyerah si leasing si banknya. Ini perlu kuat nih, nggak sendirian. Kenapa? Kalau rumah 1 bulan 2 bulan disita oleh bank, ditempel sama dia. Kalau kuat, apa? Biarkan saja. Kirim surat tagihan, kirim surat juga buat mereka. Baik-baik. Assalamualaikum. Kepada yang terhormat Direktur Bank sekian, saya baru ngaji. Kita sesama muslim bersaudara berdasarkan Al-Baqarah 275. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menutup riba ini. Saya bertobat dan mengajak kepada teman saya bertobat juga. Silakan seperti itu. Dibaca itu. Lewat. Tagih lagi, kirim lagi. Tagih lagi, kirim lagi. Sampai negosiasi. Oke, stop. Gak usah bayar bunganya. Pokoknya saja dirubah akadnya menjadi halal. Alhamdulillah. Rawat inap sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ibu sakit tidak terlalu parah. Ya udah, rawat inap saja. Setelah sembuh baru kembali ke rumah. Demikian akad-akad yang ribawi. Kalau belum terlalu parah, boleh dirawat inapkan saja terlebih dahulu. Wa amru ilallah, dah terserah Allah. Wa man ada, barang siapa yang mada, yang ngeyel, yang tak mau ngerti, tak mau ikut aturan, faulaika ashabun nar, mereka berada dalam penghuni neraka. Bukan saja penghuni neraka, tetapi hum fiha khalidun, kekal abadi selama-lamanya. Apalah artinya mobil, motor, rumah cuma sekian doang, tapi kalau kita meninggal belum bertobat, menjadi ancaman penghuni neraka selama-lamanya. Ya. Belum selesai sampai situ. Ayat selanjutnya, yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba. Wa yurbis sadaqat, dan Allah suburkan sedekah. Yang riba pasti hancur, sedekah subur. Al-Baqarah 276. Ya. Ayat Al-Qur'an, yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba. Yang pertama, hancur zatnya. Apa tadi? Duitnya, motornya, mobilnya hancur. Ini dalilnya. Enggak Pak, saya tenang-tenang. Saya tunggu. Kecelakaan, tabrakan, maling, rampok, dan sebagainya. Ini yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba. Enggak hancur Pak, ada duitnya, ada motornya, dicabut keberkahannya. Nah lo. Ya. Kalau benda dicabut keberkahannya, tak ada nilainya. Macam sayur tanpa garam, hambar. Rumah tangga ada riba, dicabut keberkahannya, hambar. Bisnis ada riba, dicabut keberkahannya. Boleh jadi nggak hancur, tapi tidak ada keberkahan. Ini yang berbahaya. Perusahaan sampai negara ini dicabut keberkahannya oleh Allah. Tongkat, kayu, batu jadi tanaman, sementara hutang terus membunuh. Kenapa? Ribawi, dicabut keberkahannya. Wa yurbis sadaqat, Allah suburkan sedekah. Ya, luar biasa nih. Riba hancur, sedekah subur. Kemudian ayat berikutnya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, wa aqamus sholat, dirikanlah sholat, wa atuz zakah. Nah, ya. Setelah bahas tentang riba, kembali nih ditegur orang-orang beriman. Woi, dirikanlah sholat. Tetaplah kalian beriman, tetaplah beramal soleh, dirikanlah sholat, dan keluarkan zakat. Kalau orang Islam kemudian beriman, beramal soleh, dirikan sholat dan bayar zakat, lahum ajrum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala di sisi Allah, wala khaufun alaihim
walahum yahzanun. Mereka tak ada rasa takut dan tidak akan pula bersedih hati. Paham ya? Riba gelisah, riba dicabut keberkahan, riba bikin musibah, riba bikin hancur rumah tangga, bisnis dan sebagainya. Iman, amal soleh, sholat, zakat, la khaufun, tidak takut dan tidak bersedih hati. Pilih tenang atau pilih gelisah? Yang pilih tenang, istiqomah ngaji, sholat, zakat, puasa, tenang, insya Allah mahal harganya. Tapi yang riba, petang-petang pententeng dengan hati yang riba, akan penuh kegelisahan di dunia, alam kubur sampai di akhirat. Ayat pamungkas ya, ayat pamungkas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, dipanggil orang beriman, ittaqullah, iman saja tidak cukup, bertakwalah kamu kepada Allah, wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Ya, yang sudah ada tobat alhamdulillah, tinggalkan. Yang riba-riba tinggalkan. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Nah ini aja nih Al-Baqarah 278. Diawali dengan iman, diakhiri dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, maka orang yang sanggup meninggalkan riba hanyalah orang-orang beriman. Islam cuman KTP, iman beda ya. Islam cuman KTP, agama cuman syahadat doang, tapi iman ada bukti, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Iman saja tidak cukup, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Ini riba, iman, haram, tinggalkan. Terus gimana? Bertakwa kepada Allah. Suami marah, tunggu dulu, bertakwa kepada Allah. Orang tua marah, mau kemana lagi? Gimana depan? Gimana anak? Gimana gaji bulan depan? Gimana? Bertakwa kepada Allah. Kalau bertakwa apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar. Tobat riba, besok alhamdulillah dapat rezeki. Barangnya bertambah, penghasilannya, relasi bertambah, alhamdulillah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ibu tinggalkan riba, bertakwa kepada Allah, nampaknya gelisah, gundah gulana, terus tuh tahajud, tilawah, taklim, ngaji terus. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Pulang ngaji, alhamdulillah. Ibu jual kerudung ya, saya beli ya 2, alhamdulillah. Enggak disangka-sangka. Rezeki orang beriman bertakwa tidak disangka-sangka. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Ajaib ya. Untuk meninggalkan riba diawali dengan iman, diakhiri dengan iman. Nanti gimana bang? Yakin dengan Allah. Suami gimana? Nggak bisa. Harus dengan iman, selesai pun dengan iman. Di antara melepaskan riba ada bertakwa kepada Allah. Ayat terakhir ya. Fa'ilam taf'alu, masya Allah. Kalau kamu tidak mengamalkan, tidak melaksanakan, udah jelas riba haram, riba hancur, di kubur rusak, di padang mahsyar rusak, di akhirat neraka, dunia gelisah, cerai dan sebagainya. Fa'ilam taf'alu, fa'zanu, azankan, umumkan, ultimatumkan, biharbin minallah, perang dari Allah wa rasulih dan rasulnya. Allahu Akbar ya. Ini satu-satunya ayat yang ada perang adalah dengan para pemakan riba. Siapa yang berani perang melawan Allah dan rasulnya, masya Allah, hancur ya. Maka ibu-ibu yang bantu nih bisnis tanpa riba, ingetin teman-temannya keluar riba, insya Allah bersama Allah dan Rasulnya.
Kalaupun dia marah, dia macam-macam, tenang. Di belakang kita ada Allah yang Maha Kuasa. Jangan ragu, jangan putus asa, jangan berbalik diri. Kalau kita mau hijrah dari riba, kemudian orang gak suka, lawannya siapa? Allah. Ya, akan hancur dengan kekuasaan Allah. Siap? Takbir. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan hilang setan-setannya, ya. Udah nggak pening kan kepala kan? Alhamdulillah. Iya, kadang-kadang perlu diruqyah. Ini bacakan ibu ya. Ayat ini bacakan suaminya, mungkin saudaranya, dibacakan, boleh diciumkan ke air. Ustaz susah nih suami riba, baca ayat ini. Ngaji Al-Fatihah tiupan. Kasih sama suaminya. Tapi jangan di depannya, ya kan? Ini nggak apa-apa, jangan, ya. Suami sedang kerja, anak sedang kerja di bank di mana-mana, kasih air minum. Kalau masih curiga, air galon boleh. Air galon sebelum ditumpahkan dibacakan ayat-ayat riba. Insya Allah muntah keluar itu jin setan yang ribawi. Ya, banyak. Sholat rajin, taklim oke, haji umroh berkali-kali, riba tetap jalan. Banyak. Bahkan perusahaan umroh, mobilnya riba banyak. Nah, perlu ngaji, ya. Ibu udah mulai terang, ya. Tadi kan pada butek-butek tuh wajah kan, pada pusing tuh, riba. Alhamdulillah nih, udah selesai, ada keluar, udah keluar tuh. Mudah-mudahan gangguan ribanya udah keluar. Kalau kamu tidak ngamalkan, maka azan, ultimatum. Azan kan ultimatum, zuhur, asar sama nih. Oi riba, perang dengan Allah dan Rasulnya, boleh. Tinggal pilih mau mana, ikut dengan leasing bank ribawi atau ikut bersama Musas menjadi pengusaha anti riba. Pilih mana? Goodbye riba, selamat datang di Musas, berjuang anggota Musas bebas dari riba. Takbir. Wa in tubtum falakum ru'us amwalikum. Kalau kamu bertobat, maka bagimu pokoknya saja la tazlimun wa la tudlamun. Tidak menzolimi dan tak pula dizolimi. Udah ya? Ini nanti pertemuan berikutnya masih panjang terus. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu baru dari satu ayat Al-Baqarah 275 dan ayat tambahannya. Hadisnya masih ratusan hadis, ayat yang lain masih banyak. Ini tentang riba. Kesimpulan, ya. Yang pertama, tidak sekonyong-konyong orang makan riba, melainkan dari jual beli yang tidak berkah, yang tidak bagus ibu jualannya. Maka selain ngaji riba, mesti ngaji bagaimana keberkahan Siti Khadijah. Ya. Berjual, beli, berbisnis, ini boleh sama kita. Sebelum ngaji, sesudah ngaji kumpul. Atau selain Ahad bikin hari Rabu. Ya, boleh kumpul di tempat saya, boleh Rabu usaha. Musas berbisnis boleh. Dari mana mulai? Dari kita saja. Ya, tolong ada anak Musas yang masih gadis, belum menikah, motornya mau dicabut sama leasing. Bagaimana? Yuk iuran bantu. Ya, selesaikan utang ribanya. Senang nggak Bu? Kalau orang sedang menderita mau ditagih debit kolektor, udah dilunasin. Senang nggak? Senang, pahala sembuh buat kita. Setelah itu bantu tadi yang masih gadis, yang belum kerja, yang masih nganggur, bantu kasih kerjaan, kasih produk, kasih bisnis. Loh kok Musas berbisnis? Tunggu dulu. Gara-gara itu dia lepas dari riba. Alhamdulillah. Tak semua, tapi mudah-mudahan dari sebagian pengurus ataupun jemaah Musas akan muncul Khadijah yang baru. Siapa dia? Orang kaya, banyak duitnya, banyak asetnya. Tuh, tapi masya Allah, untuk apa duitnya? Untuk apa asetnya?
untuk membela umat, ya, untuk bantu dakwah, pengembangan masjid, pengembangan dan sebagainya. Bahkan habis harta Siti Khadijah sampai menangis di pangkuan Nabi. Kenapa kau nangis wahai istriku? Apakah kau nangis karena hartamu habis? Aku menangis bukan karena hartaku habis, tapi aku menangis tak ada lagi yang akan kubuat korbankan buat agama. Seandainya tulang belulangku bisa digunakan untuk jembatan para mujahid yang sedang berjuang di jalan Allah, silakan gunakan tulangku untuk membantu mereka. Takbir. Siapa dia? Siti Khadijah. Mudah-mudahan ibu bunda dari Siti Khadijah akhir zaman, amin ya robbal alamin, soleha, ngerti Quran, ngerti agama, isi dompetnya miliaran, amin ya robbal alamin. Buat apa? Bukan buat pamer-pamer mewah-mewah, bukan. Alhaqumut takatsur, bermegah-megah melalaikan kamu. Boleh punya motor, boleh punya mobil, boleh punya rumah yang sederhana saja. Sisanya untuk agama Allah. Bantu sesama musas dulu. Insya Allah kita akan buka musas Malaysia. Amin ya robbal alamin. Ya, kita akan buka, nanti bikinkan pengajian buat para TKW di Malaysia. Mau nggak? Kita jalan-jalan ke Malaysia ngaji bareng TKW di sana. Ratusan ribu TKW di Malaysia. Nah, kita sambil jalan-jalan ngaji bersama mereka, komporin tuh para TKW, jangan kena riba, ya kan? Jangan zina, jangan macam-macam. Sambil jalan-jalan juga ngaji, alhamdulillah. Siapa ketuanya? Boleh. Musa Singapura, masya Allah. Musa Brunei, insya Allah. Karena sudah 6 tahun nih ngaji, sudah 6 tahun ngaji, supaya kokoh. Boleh untuk melebarkan sayap perjuangan. Oke, kalau ada pertanyaan 1, 2, 3 pertanyaan dipersilakan, Ibu. Baik, Vina, yang ada pertanyaan boleh ini kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Buna, saya tinggal di Tanah. Yang mau saya tanyakan, ini Ustaz, surah Al-Baqarah ayat 279, yang artinya jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertaubat maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. Yang mau saya tanyakan, pokok harta yang dimaksud di sini itu apa, Ustaz? Terus yang kedua, Ustaz, kebetulan suami saya kan karyawan di Bank Riau. Bulan September lalu kan udah dari Bank Syariah. Itu gimana ya kira-kira, Ustaz? Apa mungkin gaji, tunjangan atau nafkah yang dia berikan sama saya selama ini? Gimana kira-kira penjelasannya atau berkahnya atau apanya gitu, Ustaz? Itu yang saya Ustaz, terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya, wa in tubtum, kalau kamu bertobat, falakum ru'usu amrikum, maka pokoknya saja yang minjam maupun yang dipinjami, ketika dia bertobat jangan lagi ambil bunga, ya, dari transaksi pinjaman. Masalahnya Pak Ustadz, dia tiap bulan ngasih, makanya pindah rekening. Dan memang tak mudah ini, ya. Sudah ada fatwa MUI, bunga bank haram. Entah kenapa orang Indonesia nih tak mau dia ikut, tetap di situ. Itu udah 20 tahun yang lalu, tahun 2000. Sekarang tahun 2022, sudah 22 tahun sudah ada fatwa bunga bank haram. Kalau semua warga Samina Watona otomatis hijrah bersama-sama. Cuman baru kemarin tobatnya. Salah siapa? Salah Musa baru ngundang, baru wasibah, ya kan? Nah, jadi kembalikan pokoknya saja, bunganya tak terima, ya.
Kalaupun terlanjur, sebagian ulama boleh diambil bunganya, bangun WC boleh. Ya, nih Pak, harta bunga kumpulkan. Ini deposit para pengusaha. Ini, tapi bunga apa ini? Ambil saja. Tapi jangan dimakan. Untuk keperluan WC dihinakan, ya. Keperluan jalan boleh seperti itu. Kemudian tidak dizolimi dan tidak menzolimi. Riba ini zolim. Dia diam saja, ongkang-ongkang kaki. Utang 10 juta, bayar 12 juta. Lu mau rugi, mau bangkrut, mau apa-apa, bayar. Nggak sanggup bayar, sita. Iya kan? Sita asetnya. Maka Masya Allah, sawit-sawit Pak Haji sudah dikendalikan oleh mereka. Ya kan? Yang tadinya milik Pak Haji, Alhamdulillah, muncul lagi dia tuh. Iya, ada setan yang memang menghalang-halangi umat supaya riba. Ada itu. Nah, saya mah tadi. Banyak nih aset-aset Pak Haji, Bu Haji hilang. Diambil oleh mereka, nggak sanggup bayar. Pak Hajinya miskin, asetnya berpindah. Dan berapa banyak bank, mohon maaf, nabung di situ 1% pun duit bank tidak bisa membantu masyarakat. Yang bisa minjem di bank siapa? Yang punya slip gaji, yang punya aset, yang punya sertifikat. Orang miskin? Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Maka musas mesti punya baitul mal. Harus punya. Membangun masjid dan membangun pasar. Masjid kajian akidah ibadah, pasar muamalah. Harus punya muamalah musas, ada ketuanya, ada emak-emak jangan baheula bawa cambuk ke pasar tuh. Emak-emak petugas pasar. Jangan riba, jangan nipu, jangan zolim. Emak-emak itu. Kamu ngaji dulu muamalah kalau boleh berjualan. Kalau tidak ngerti muamalah, riba atau zolim, itu pasti kena. Pak Ustadz, baru kemarin berubahnya gimana? Alhamdulillah, ya. Kalau memang secara sistem belum paham, kemudian tertunjuk di situ, sama-sama istighfar. Semoga yang lalu biarlah berlalu, diampuni. Allah Akbar. Alhamdulillah. Kalaupun baru tobat kemarin, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan Allah terima tobatnya, diganti dengan kebaikan. Yang lalu gimana? Satu, ya kan? Kalau masih dikira-kira, oh gaji per bulan berapa? Ada bunga di situ kan? Nah, bunganya ini yang haram. Nah, bercampur ke rumah tangga, istighfar. Ya, sudah terlanjur. Mudah-mudahan ibu dibersihkan. Karena tidaklah masuk barang haram ke dalam tubuh kita, melainkan harus dicuci. Kalau air kotor kena taplak meja, dicuci bisa. Tapi kalau air najis, satu air minuman, kasih 1 tetes kencing Ustadz Abdul Haq, mau minum? 1 tetes doang. Dokter kencing 1 tetes mau minum? Tak mau. Nah sama, kita pengen mulia, kita pengen suci, masuk tuh 1% riba. Tidak bisa dicuci melainkan dengan neraka jahanam. Itu yang berbahaya. Maka taubatan nasuha, lunasi hutang-hutang yang lama, perbanyak sedekah, ya. Bantu lagi orang-orang yang kena riba, bantu sama kita. Mudah-mudahan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dosa-dosa ijtimai. Semua berdosa itu. Ya enggak? Dari mulai pemilik banknya, termasuk yang memberikan izin. Inilah akhir zaman. Kalaupun kamu tidak bisa lepas riba, berusaha lepas riba, kamu akan kena debu-debunya riba. Inilah akhir zaman, ya. Maka mudah-mudahan Allah terima taubatnya. Yang lalu biar berlalu. Sekarang sudah jadi bank syariah, semakin semangat. Ajak sebanyak mungkin orang hijrah.
dari yang konvensional menuju yang syariah. Takbir ya. NTB syariah, Bank Jabar syariah, Bank Aceh syariah, alhamdulillah. Riau syariah, alhamdulillah. Masih banyak provinsi-provinsi yang lain belum syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang ingin saya tanyakan di sini Ustaz, Baterainya habis, Ustaz. sebelum Bank Riau menjadi syariah, insya Allah saya sudah mengalihkan diri saya ke Bank yang syariah dalam hal Riau Ustaz. Cuma dalam penyimpanan itu yang saya tanyakan itu kan ada yang simpanan secara mudharabah dan ada yang simpanan secara wadiah. Terus yang wadiah itu kan benar-benar sifatnya murni simpanan Ustaz. Terus kalau yang mudharabah itu kan ada bagi hasil. Jadi yang saya ingin tanyakan itu mohon pencerahannya Ustaz. Sebaiknya kalau yang mudharabah itu bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah hijrah dari yang konvensional menuju yang syariah. Satu ya. Yang konvensional ada biaya administrasi bulanan, betul. 10.000 kan? Kadang 16.000. Kalau jumlah nasabah dia 100 juta, maka setiap bulan bank konvensional mendapatkan 100 juta nasabah dikali 10.000. Berapa, Bu? 10.000 doang, dikit kok, gak kerasa kan? 10.000 kan? Cuma nasabahnya 100 juta. Maka itu kebanyakan umat Islam yang nabung kepada mereka, berjilbab, bercadar kadang-kadang tuh. Cuman gak sadar muamalah ini penting. Bayangkan 10.000 rupiah, sadar, gak usah ke situ. 10.000 rupiah bakal ditarik tuh. 10.000 rupiah dikali 100 juta nasabah, berapa sih? Coba itu tuh. Hah? Triliun ya? Nah, coba. Ya enak kan? Tiap bulan triliun. Coba Musas bikin coba. Ya? Coba nih lah yang tobat semua tobat. Musas 10.000 per bulan. Sanggup nggak? 10.000 kan kerasa kan? 10.000 nabung nih buat masjid kan pahala. Masya Allah. Ini baru 50 orang. Bagaimana kalau Musas ada 1 juta anggota? 1 juta dikali 10.000. 10 triliun. Ini selesai bangunan, Masya Allah. Jadi kesadaran umat Islam untuk hijrah masih minim. Ya. Apa? Hijrah. Di Panam Ibu, nggak usah jauh, saya nggak usah sebutan tempatnya. Sebelah sana yang riba rame minta ampun. 3-4 lo ada bank muamalah tuh di Panam tuh. Yang itu tetap berdiri, bank muamalah tutup, bangkrut. Yang sana riba, yang ini syariah. Melayu, Riau banyak Islam, yang non Muslim Islam. Nggak paham. Yuk ajak hijrah emak-emak dari yang konvensional menuju yang syariah. Alhamdulillah mergerlah 3 bank. Alhamdulillah bersatu semakin kuat. Muncul dengan bank muamalah. Yang lain ikut-ikutan syariah. Alhamdulillah lah. Kan belum syariah, alhamdulillah udah terima dulu aja. BSI, Bank BRI, BNI Syariah, BSM bercampur menjadi satu. Namanya ini BSI. Alhamdulillah. ATM-nya sama, lebih mudah ke sana gitu. Jadi tidak ada alasan untuk hijrah, ya. Sudah banyak fasilitas. Cuman tak mudah pindah dari bank mereka. Ya. Saya perlu waktu 2-3 tahun tuh. Ternyata untuk saya udah gunting tuh ATM-nya. Masih ada di aplikasi. Emang godaan setan kan? ATM-nya udah digunting, aplikasi belum digunting nih. Ya lu, masih transfer pula ke situ kan? Ya 1 juta pula nih. Nah, hidup lagi rekeningnya. Udah dimatikan, tapi kalau ada orang transfer ke rekening masih hidup. Saya blokir tuh. Jadi ATM-nya digunting, aplikasi uninstall, dibongkar. Saya kira udah mati. Ada orang lama, teman lama transfer ke rekening yang lain, yang lama, yang konvensional. Ustaz sudah transfer ya, berapa sekian, masuk. Udah saya blokir, saya bilang kan, masuk Pak Ustaz.
Kok masuk saya bilang kan? Godaan setan kan? Akhirnya apa? ATM nggak punya, ya kan? Aplikasi sudah uninstall. Ada orang transfer, duit masuk kan? Aduh, gimana? Diinstal ulang sama saya. Diinstal ulang, masuk duitnya. Ya udah langsung dipindahkan ke bank syariah. Akhirnya saya ke banknya, Bu, mohon maaf, saya mau tutup. Saya buka sorban, malu kita kan ke bank mereka kan, buka sorban, ganti seragam, kita nyamar dulu, tutup. Saya kira gampang nutup rekening, tak mudah ternyata. Apa alasannya Pak? Nggak ada, tutup, diam ya kan, telepon di atasan, ada CCTV. Halo bos, ini ada orang mau tutup rekening nih. Bapak apa alasannya? Enggak, mau tutup saya kan? Padahal kalau saya kasih mikrofon, saya ceramah tuh dia tuh kan. Ini haram saya kasih dalih itu kan. Coba kan depan teller tadi tutup aja. Nggak bisa Pak. Loh, kok nggak boleh? Duit saya kok nggak boleh? Bapak ada berapa sisa uangnya? Ya, ambil semua sisa saya bilang kan. Silakan ambil semua, tapi rekening tidak bisa ditutup. Nggak bisa kenapa? Bapak rekeningnya cabang Jakarta. Nah loh. Kalau Bapak tutup rekening, mesti lapor ke bank yang di Jakarta. La haula wala quwwata illa billah. Udah mau hijrah, udah digunting ATM-nya, udah di-uninstall aplikasinya, tetap tidak boleh. Melainkan harus 1 tahun rekening kosong baru mati dengan sendirinya. Ya, doakan sudah 3 bulan rekening yang bank itu kosongkan. Doakan jangan sampai masuk lagi situ ya. Saya malu gitu kan, S1, S2 ekonomi Islam, banknya bank yang konvensional, malu. Cuman tak mudah ternyata tuh. Udah seperti itu. Itu yang 10.000 biaya transfer kan murah, 2.500, 5.000 kan. Tapi sekian juta nasabah ibunda-bunda, ya kan? Nah, ini udah lagi mesti berjamaah kita berbondong-bondong hijrah ke yang syariah. Nah, pas ke yang syariah ada 2 pilihan. 1 wadiah, titipan tanpa bagi hasil, tanpa biaya administrasi. Ibu simpen di situ 100.000, didiamkan saja 10 tahun, tidak bertambah, tidak berkurang, tetap 100.000. Namanya wadiah, titipan udah. Boleh hukumnya. Ya. Itu akadnya tabungan wadiah. Saya pun pernah coba ya, cuma ditransfer segitu, didiamin, di capture, masukkan ke email, bertahun-tahun nggak berkurang, nggak bertambah. Namanya akad wadiah. Tidak kena biaya kantor, tidak kena biaya bagi tambahan bagi hasil. Ada mudorobah. Nah, mudorobah lawannya bunga. Bunga hukumnya haram. Nah, dalam rangka hijrah, orang nggak mau hijrah kok nggak dapat apa-apa. Diberikanlah bagi hasil. Ada 10 perbedaan bunga dan bagi hasil. Ada berapa? Bunga hukumnya haram. Bank konvensional. Bank syariah ada bunga? Nggak ada bunga. Ada ya bagi hasil. Ada 10 perbedaan bunga dan bagi hasil. Insya Allah setelah minum. Bunga bertentangan dengan tauhid. Bunga bertentangan dengan tauhid. Kenapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Surat apa? Al-Kahfi yang sering kita baca. Janganlah engkau wahai Muhammad mengucapkan suatu peristiwa, suatu janji, aku akan lakukan besok, melainkan harus mengucapkan insya Allah. Bunga berapa persen? Sekian persen. Pakai insya Allah? Nggak ada. Kamu nabung sekian, bunganya sekian, pasti. Lu mau bangkrut, mau rugi, pasti diberikan bunga.
Dan yang bertanya namanya Ibu Bunga. Bunga, flower. Everybody likes flower. Cuman kalau dalam bahasa ekonomi riba. Ya. Ibu nggak usah ganti nama nggak apa-apa ya kan? Ibu Bunga aja. Nggak mau ganti nama. Dari terminologi kita pun tadi seperti itu. Udah jelas riba diganti ke bunga. Mestinya nggak bagus kan? Tetap aja riba. Nah, kalau bagi hasil disetarakan bahasanya Ibu. Ibu 1 juta di bank konvensional bunganya 6% per tahun. Tiap bulan dapat tuh. Nah, itu yang haram. Bunga tambahan tidak jelas. Bank syariah bagi hasil setara disetarakan. Dalam rangka apa? Untuk maslahat umat Islam. Kemudian biar tidak lari juga nih strategi mereka. Kalau nabung nggak ada tambahannya kan nggak mau. Akhirnya dibuat akad, namanya akad mudoroba. Dibagi hasilkan. Ibu nyimpen uang di bank, maka orang bank sebagai yang mudorib, yang mengelola, memberikan uang tabungan tadi ke bisnis-bisnis yang berbasiskan syariah. Tidak dengan rokok, tidak dengan perusahaan khamar, tidak dengan judi dan sebagainya. Khusus di perusahaan-perusahaan syariah mereka kerjasama. Hasil daripada kerjasama dengan entitas syariah, setiap bulan ibu dapat bagi hasil fluktuatif, tergantung berapa banyak keuntungan perbankan syariah. Hukumnya boleh. Jelas Bu ya? Ya berarti diputar lagi uang yang kita simpan itu berarti biasa ya? Ya. Dan tapi mereka pun diputar duitnya. Cuman kadang-kadang dan sebagian di perusahaan rokok. Rokok hukumnya haram, tak boleh bank syariah bikin bisnis dengan rokok. Kemudian dengan panti pijat, dengan karaoke yang haram, dengan perusahaan beat, perusahaan alkohol nggak boleh. Mereka ada. Nah, kita campur di situ yang diharamkannya. Untuk menghindari Ustaz, kemana yang lebih baik Ustaz? Takar dan titik atau kita ambil yang ini Ustaz? Yang Sebagian untuk amal udah sama aja tuh, yang belum ngaji udah sama aja. Bunga dengan bahagia sama saja, silahkan. Kalau masih sampai situ level ngajinya, pilihlah akad wadiah. Nyimpen 10 juta, tahun depan 10 tahun tetap 10 juta. Cuman negatif di ekonomi. Karena 10 juta 2022 dengan 10 juta 2025 sama enggak? Berbeza gitu. Maka nabungnya nabung emas, nabung dinar. Itu. Paham? Alhamdulillah. Ini baru materi pembuka ya. Panjang 2 semester. Masya Allah. Baik Ustaz, karena ada waktu juga yang memisahkan, maka kita minta doa bersama, doa penutup yang dipimpin oleh Ustaz kepada Ustaz kepada Rasulullah. Kita istighfar yang pernah masuk ke akad ribawi, yang masih di konvensional, semoga Allah terima taubat kita dan harta-harta yang perlu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan niatkan hari ini untuk tobat dari riba dan dakwah anti riba kepada pengurus-pengurus yang lainnya, suami, keluarga. Semoga mereka hijrah dari riba dengan dalil cukup Al-Baqarah 275 ya. Jadikan kajian ini menjadi ladang amal, ladang dakwah supaya kita sanggup mendakwahi mereka yang boleh jadi belum paham, belum mengerti tentang akad ribawi. Bayangkan saudara kita, wajahnya mungkin suaminya, saudaranya yang masih terjerumus dengan riba, tidak paham, bahkan nolak ajaran syariah, bahkan sama saja itu. Bayangkan wajahnya, bayangkan sebutkan namanya, kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya arhamar rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, dosa-dosa kami ya Allah, yang sengaja maupun yang tidak disengaja, yang sendiri maupun yang bersama-sama. Kami taubat dari riba ya Allah. Jauhkan diri kami, keluarga kami, masyarakat kami, negeri kami dari riba ini ya Allah. Kami ngeri dengan ancaman riba, dengan dosa-dosa riba, dunia, alam kubur, masa di neraka nanti. Tak sanggup kami menahan dosa-dosa riba ini ya Allah. Jadikanlah hari ini hari hijrah kami dari riba, menolong umat supaya lepas daripada riba, membantu mereka hijrah mengetahui tentang riba ya Allah. Berikanlah kami harta yang berkah, gantilah akan lama dengan yang syariah. Bantulah para pejuang syariah ya Allah. Mereka kuatkan keluarganya, kuatkan istrinya, kuatkan anaknya ya Allah. Ada di antara kami yang punya hutang, lunaskanlah hutang-hutangnya ya Allah. Di antara kami yang sakit, sembuhkanlah sakitnya ya Allah. Di antara kami yang punya hajat, kabulkannya hajatnya ya Allah. Engkau maha kaya, Engkau maha bijaksana, Engkau maha mendengar, Engkau maha mengabulkan doa. Ya Allah, kabulkanlah kami, mudahkanlah urusan-urusan kami, berikanlah kami rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah ya Allah. Pilihlah kami menjadi Khadijah akhir zaman yang membantu dakwah, membantu suami, membantu umat Islam untuk mereka hijrah daripada riba, mendapatkan harta yang halal sehingga muncul kebangkitan ekonomi umat. Ya Allah, satukanlah kami bersama Musas ini ya Allah. Berikan kemudahan untuk buka cabang Musas di Malaysia, Musas di Singapura, Musas di Brunei ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk istiqomah hadir setiap hari ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jangan lupa yang belum kenalan segera kenalan. Tukar nomor WA-nya, simpen, selfie, kirim langsung, banyak silaturahim.